Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materinya ya. Sebelumnya Anda sudah tahu mengenai tipe data dan bagaimana input dan output. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi yang namanya runtunan, beruntun atau sequence. Nah, jadi di dalam program itu atau struktur utama dalam program atau dalam algoritma itu ada tiga ya ada tiga buah, yaitu struktur runtunan atau sequence yang akan saya jelaskan hari ini. Kemudian ada struktur percabangan atau disebut juga pemilihan atau branching, percabangan juga lah, atau kondisional katanya. Nah, selain itu di dalam program juga ada yang namanya pengulangan, loop atau iterasi. Oke. Kita mulai dari definisi ya, karena hari ini saya hanya akan menerangkan mengenai sequence dan itu materinya tidak terlalu banyak, ini sekedar pembiasaan saja. Jadi struktur runtunan adalah struktur yang paling sederhana dan mendasar. Setiap instruksi diproses secara beruntun, jadi dieksekusi satu persatu. Nah, ini ciri-ciri dari runtunan, yaitu tiap baris perintah atau tiap baris instruksi akan dikerjakan satu persatu dan tidak ada pengulangan. Artinya satu instruksi hanya akan dijalankan satu kali. Kemudian urutan instruksi yang dijalankan sama dengan urutan instruksi di algoritma. Kemudian akhir instruksi merupakan akhir dari algoritma. Jadi ini sebenarnya struktur yang paling sederhana. Nah, adapun ciri-ciri runtunan di Python adalah setiap baris perintah atau pernyataan dimulai pada kolom yang sama, biasanya rata kiri. Ya. Kemudian tidak ada baris yang menjorok atau indent, tidak ada, semuanya lurus awalnya. Ya, walaupun hanya satu buah spasi itu nggak boleh ada yang menjorok, ya, karena di Python ketika dia menjorok maka itu adalah bagian lain, ya, blok lain. Contoh kasus ya, langsung saja nih ya, saya langsung ke contoh kasus. Misalkan susunlah algoritma atau program untuk melakukan perhitungan penjualan barang. Inputnya adalah nama barang, misalkan di sini nama barangnya buku. Kemudian harga barangnya diinputkan, misalkan 15.000. Kuantitinya berapa, misalkan diinputkan 10. Kemudian prosesnya apa nih? Nah, prosesnya adalah misalkan menghitung subtotal dengan rumus harga kali kuantiti. Nah, ini hanya proses ya, ngitung saja, belum menampilkan. Kemudian melakukan perhitungan diskon, di mana diskon selalu 20% dari subtotal. Nah, kemudian lakukan perhitungan berapa total bayar. Dengan rumus subtotal dikurangi diskon. Nah, kemudian kalau Anda sudah melakukan prosesnya, tampilkan subtotalnya ya. 15.000 dikali 10 berarti 150.000. Kemudian tampilkan diskonnya 20%. 20% dari 150.000 yaitu 30.000 dan tampilkan total bayarnya. Total bayar adalah 150.000 dikurangi 30.000 menjadi 120.000. Nah, itu contoh runtunan di mana setiap perintah dijalankan satu persatu, tidak ada percabangan, tidak ada pengulangan. Semuanya runut dari atas ke bawah.
Nah, oke. Berikut adalah contoh kasus solusi tersebut dalam bentuk algoritma dulu. Ya, dalam bentuk algoritmanya. Ya, satu, ya, algoritma perhitungan penjualan, deklarasi atau kamusnya, ya, nama barang tipenya string, harga quantity tipenya integer, kemudian subtotal, diskon, dan total tipenya real. Algoritmanya, pertama bagian input nama barang, input harga, input quantity. Kemudian kita punya proses, hitung subtotal, yaitu subtotal diisi dari harga dikali quantity. Kemudian diskon adalah 20% kali subtotal, dan total diisi dari subtotal dikurangi diskon. Disambung dengan ini proses outputnya. Ya, setelah kita melakukan perhitungan, di sini tampilkan subtotalnya dan tampilkan diskonnya serta tampilkan totalnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Silahkan. Ini runtunan. Jadi setiap perintah akan dieksekusi tanpa ada bercabang. Langsung aja lurus ke bawah gitu. Selesai dari sini, langsung ke sini, program selesai. Tidak ada istilah balik lagi ke atas, ngulang, itu nggak ada. Jadi ini yang namanya runtunan atau sequence. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nah, ini bentuk algoritma ya. Input, udah. Input nama barang, output harga, tidak ada konversi dan lain-lain ya. Nah, oke ya. Selanjutnya kita akan buat dalam bentuk Python. Tapi saya tidak akan langsung tulis di sini. Saya ingin langsung nulis di idle saja lah ya. Anda boleh nulis di idle, Anda juga boleh nulis di PyCharm juga boleh ya. Notepad juga nggak masalah. Saya akan menggunakan idle saja ya. Oke, saya akan membuat sebuah file baru. Nah, di sini ya, kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat di sini contohnya, mana tadi contohnya ya? Oke, contohnya ini. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya pertama kita nanya dulu nama barang. Nah, makanya di sini kita buat dulu nama barang didapat dari, tunggu sebentar ya, saya akan coba kecilin dulu hurufnya sebentar. Oke, nama barang didapat dari mana nih? Didapat dari input. Ya, nama barang didapat input dengan pertanyaan nama barang. Kemudian, kalau harga didapat dari input. Harga satuan. Tapi ingat, harga itu kan nanti kita akan kalikan. Harga akan kita hitung sebagai angka. Nah, kita integerkan, kita konversi langsung ya. Jadi, harga itu diinput berupa string, tapi kemudian dikonversi. Nah, begitu juga dengan quantity. Quantity juga didapat dari input quantity. Nah, tapi karena quantity itu akan dijumlah, akan dikalikan dengan harga, berarti quantity bentuknya harus angka, sehingga ini diintegerkan.
Nah, terkadang kalau lihat gini, kita nggak lihat bahwa datanya rapih ya. Nah, makanya saya sering dibuat gini, supaya rapih saja nih gitu. Supaya lurus. Nah, ini nggak masalah ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ini proses input ya. Kita baca nama barang, kita baca harga, kita baca kuantiti. Nah, setelah proses input beres, maka apa yang kita lakukan? Kita lakukan proses. Prosesnya ngapain? Nah, proses yang pertama adalah kita akan hitung dulu subtotal. Berarti subtotal sama dengan harga dikali kuantiti. Nah, setelah dapat subtotal, kita punya diskon sama dengan 20% alias 0,2, 0,20 juga boleh, dikali sub total. Setelah subtotal dan diskon kita punya, maka kita dapat total bayar. Total bayar adalah subtotal kurangi diskon. Nah, kemudian setelah semua proses selesai, maka ini bagian outputnya. Outputnya ngapain nih? Tampilkan subtotal. Berarti kita gunakan print. Terserah Anda mau pakai yang persen boleh, mau pakai yang format boleh, mau pakai yang formatted string juga boleh. Ya. F di sini sub total adalah, nah di sini kita akan tulis siapa nih? Kita akan tulis sub total. Ya, kemudian print, apalagi nih, diskon. Selalu pengen ada tulisan 20%. Boleh, ya. Berarti di sini diskon. Kemudian print formatted string total bayar didapat dari variabel total bayar. Oke, sampai titik sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau saya run dulu aja ya. Saya run programnya, klik OK. Saya simpen nama filenya misalkan penjualan.py. Di sini nama barangnya apa? Yaitu buku tulis. Harganya misalkan 15.000. Banyaknya 10. Maka didapatlah nih subtotalnya 150.000, diskonnya 30.000, total bayarnya 120.000. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Itu yang namanya runtunan. Di sini tidak ada percabangan, di sini tidak ada pengulangan. Ini semuanya ditulis rata kanan, rata kiri. Jangan ada yang menjorok. Ya, kalau Anda buat menjorok seperti ini, nah ini salah ya. Unexpected indent. Jadi indent yang tidak diperlukan, yang tidak diharapkan ya. Oke, sampai sini silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini sudah sebuah program ya. Oke, kita hias dikit. Ini nggak enak banget tulisannya. Ada yang pakai pecahan, ada yang enggak gitu ya. Semuanya rata kiri gitu. Nah, kita atur ya. Subtotal ingin depannya pakai rupiah dulu, boleh. Diskon juga ikutan. Total juga ikutan. Nah, supaya Anda punya panjang yang sama, maka Anda padding. Nah, misalkan karena ini angkanya di ribuan,
Nah, kita mau nganggap berapa digit, anggap aja lah 6 digit. Gitu. Nah, diskon juga kita akan anggap 6 digit, tapi dengan tanpa pecahan. Ya, 6.0 F. Nah, total bayar juga seperti itu. Ya, subtotal karena integer kali integer dia dapatnya integer. Ya, jadi nggak perlu pakai F di sini. Total bayar juga kita pakai format 6.0F. Ya, supaya hasilnya nanti rata kanan sebanyak 6 digit dengan 0 pecahan. Saya run sama ya. Buku tulis 15.000 10. Nah, tampilannya rapih nih. 150-nya 150.000-nya rata kanan, 30.000-nya juga rata kanan, total bayarnya juga rata kanan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau masih terlalu mudah? Silahkan. Materi hari ini emang cuma segitu ya. Kita hanya main di runtunan. Nah, minggu depan kita main ke percabangan. Bagaimana agar si komputer bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ada yang mau tanyakan mengenai sequence? Oke, ini contoh yang ada di versi Python ya. Kemudian tadi di Python tadi saya nulis ada ini nih, ada tanda hashtag. Nah, ini artinya komentar ya. Artinya apa yang Anda tulis di sini itu bukan dianggap source code gitu, dilewat gitu. Jadi Anda boleh tulis apapun, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa pun silahkan. Komentar biasanya digunakan sebagai tempat kita memberikan keterangan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Udahan saja ini teh. Oke, kelatihan nih. Ya. Buatlah sebuah program untuk menghitung luas selimut dan volume dari balok. Ya, inputnya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Prosesnya adalah melakukan perhitungan luas selimut balok, yaitu 2 kali panjang dan lebar, ya. Yang paling bawah sama paling atas nih, sisi bawah sama sisi atas. Kita hitung berapa luasnya. Berarti dikali 2 plus luas dari pinggir, kiri dan kanan, dan luas dari lebar kali tinggi. Pinggir kiri kanan sama depan belakang ya. Kemudian volume balok didapat dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian tampilkan luas selimutnya, kemudian volume baloknya, dan dimensinya. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Perhitungan balok, panjang 2 diinputkan, lebar 10, tinggi 5. Maka akan muncul luasnya. Ya, luas selimutnya 160, volume baloknya 100, dimensinya 2 kali 10 kali 5. Nah, itu silahkan. Ya. Ini mah bagian mudah ya. Oke, saya ingin Anda yang nuntun saya. Ya. Saya di sini akan buat baru file new ya. Ini saya tutup saja.
Ada iklan lewat, sorry ya. Oke, kalau saya ingin membuat program seperti ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Bagian ini, ya, sama bagian ini akan selalu ditampilkan. Print dulu. Print. Perhitungan balok. Oke. Perhitungan balok. Kemudian pemisah. Print. Tanda kurang. Tanda kurang. Kali. Anggaplah 30 ya. Ya. Nah, kemudian sekarang tanya panjang. Panjang sama dengan input. Integer dari input panjang. Ya, kemudian lebar integer dari input lebar. Tinggi integer dari input tinggi. Beres tuh proses, tinggal tampilkan F kutip ya, tinggal proses dulu ya. Luas selimut adalah 2 kali panjang kali lebar plus ya, plus 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Kemudian volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, Pak, dimensi kok nggak ada? Ke dimensi bukan perhitungan, cuma menampilkan saja. Ya, tinggal print F luas selimut balok adalah luas selimut. Beres tuh ya, gampang. Volume balok volume. Print dimensi balok adalah nulis panjang tutup gabung dengan tanda X tanda kali lebar X tinggi. Oke, beres lah. Run. Saya beri nama balok. Langsung nih ya, panjang 5, lebar 10, tinggi 2. Nah, maka didapat luas selimutnya 160, volume baloknya 100, dimensinya 5 kali 10 kali 2. Gampang ya. Silahkan. Bagi yang nggak ngerti ngomong ya. Kenapa sih source code-nya jadinya seperti ini? Ya silahkan ya, tanyakan. Saya sudah jelaskan tadi per baris malahan. Nah, ini masih gampang, tidak ada percabangan, komputer juga cuma ngitung doang, nggak harus ngambil keputusan.
Ya, belum ke if, belum ke pengulangan for, belum ke while. Ini masih struktur yang paling dasar. Ya. Ini akhirnya program kita seperti ini, ya. Oke. Ya, silahkan. Untuk itu tanda kalinya Ini. harus dari pakai X, Pak. Oh, bebas. Boleh pakai yang bintang juga. Ya, karena kita di dalam kutip, ya, di dalam kutip, dan ini sekedar untuk ditampilkan ke user. Sebenarnya user itu kan normalnya perkalian itu kali kan ya, bukan bintang. Oh iya. Ya, jadi ini hanya untuk tampilan ke usernya kali. Dah kita kalau di matematikanya kita nggak pernah nyebut kali itu pakai bintang. Ya. Nah, sebenarnya mau kali juga silakan aja gitu. Ya, mau tulis gini juga boleh, P sekian, L sekian, T sekian, ya boleh, bebas yang di dalam kutip mah ya. Cuma umumnya kalau ke user ya dimensi itu biasanya kita nyebutnya kali. Kalinya X gitu ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Ya, silakan ada yang mau tanyakan sebelum kita ke yang lain, agak tricky sedikit yang nanti ya, yang selanjutnya. Pak, boleh izin tanya sebentar? Silahkan. Kalau misalnya penerapan apa sih namanya, perkalian kayak perhitungan apa sih itu ya, ruang ya Pak. Ruang itu bisa yang lain juga kayak prisma, Boleh, dan bebas. sebagainya lah, Pak. Silahkan sesuaikan rumusnya, bebas. Ya, Anda punya rumus di matematika, rumus apapun ya silahkan komputerisasikan. Supaya manusia nggak usah ribet ngitung. Gitu. Nyari prisma, nyari silinder, nyari apa silahkan. Anda punya rumusnya bebas. Jadi ya tugas kita adalah penterjemah nih, gitu ya. Tugas kita sebagai programmer adalah penterjemah. Ini loh kalau dilakukan orang, langkahnya seperti ini. Nah, kita terjemahin nih ke dalam langkah komputer gitu, supaya bisa dikerjakan oleh komputer. Ini masih belum seru. Ya, jujur, ini masih runtunan. Ya, runtunan itu struktur yang paling sederhana. Asal perintah dijalanin satu persatu aja udah. Begitu ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak. Yuk. Ada yang bertanya nih, Pak, kalau F itu fungsinya buat apa ya, Pak? Nah, ini menyatakan string kita string format. Nah, Anda boleh lakukan gini ya. Ini hal yang sama nih. Ingat yang kemarin ya, materi mengenai masukan dan keluaran, input dan output. Untuk menulis yang ini, hal yang sama, boleh banyak yang harus Anda lakukan. Boleh pakai ini ya. Luas selimut balok. Nah, Anda pakai persen D. Titik 2 dulu baru persen D atau persen I, di mana persen D-nya didapat dari luas selimut. Ini cara nulis yang pertama. Ini cara nulis yang pertama, pakai F depannya. Kemudian ini cara nulis yang pakai persen. Kemudian boleh juga Anda nulis itu pakai format string. Luas selimut balok, titik 2, kurung kurawal, titik format. Dari mana kurung kurawal ini diisi? Dari luas selimut. Ini 3 baris ini fungsinya sama aja. Ya, nih saya jalankan. Sekedar ngulang yang kemarin. 2, 10, sorry.
Luas selimut. Oke. 2, 10, 5. Tuh, ini hasilnya sama aja. Ya, mau Anda nulis pakai cara 1 boleh, mau Anda tulis pakai cara 2 boleh. Ya. Mau pakai literal string terformat pakai F depannya, depannya ya. Ya, jadi Anda tinggal tulis nama variabelnya apa, atau Anda pakai lambang persen, ya. Nah, kalau pakai lambang persen Anda harus ingat-ingat ini yang mau ditulis tipenya apa. Oh, integer, pakai persen %D. Kalau yang mau ditulis adalah string, pakai persen %S. Boleh juga pakai string metode format. Nah, kalau metode format Anda cukup gunakan tanda kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Nanti sumber datanya dari mana nih? Dari luas selimut. Baca lagi lah ya yang materi kemarin. Silahkan, ada yang mau tanyakan tidak? Bapak izin bertanya. Mangga. Kalau misalnya, kan ini kalau di sini menggunakan input dari data user ya Pak? Ya. Kalau misalnya pakai variabel integer gitu bisa nggak Pak? Maksudnya? Boleh, yang apa? Pakai variabel. Oh, langsung gitu. Integer, ya, tapi itu mah kekurangannya nggak bisa diganti aja gitu. Nggak bisa diganti, boleh. Misalkan Anda punya panjang 34, langsung aja gitu ya, 34 gitu. Boleh saja. Boleh. Ya. Lebar 12 gitu. Ini dijadiin komentar, jadi bukan dianggap program ya. Ini 3 gitu. Nah, untuk testing sih biasanya gini, Kang. Ya, untuk testing biasanya panjang, lebar, tinggi itulah udah langsung disetting. Supaya apa? Supaya kita bisa ngecek langsung perhitungannya benar atau enggak. Tanpa kita repot input data. Tuh, langsung keluar hasilnya. Ya. Mana? Panjang 34, 12, oke. Run. Luas selimutnya segini. Saya kaget kenapa ada yang sama ya. Emang sama 3 kali. Dimensi balok 34 kali 12 kali 3. Nah, kalau Anda mau ngetes rumus, biasanya memang nggak harus dari inputan langsung ya. Karena capek kan, nginput lagi gitu. Kalau cuma ingin ngetes rumus, ya langsung aja setting panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Cuma nggak bisa diubah, setiap andaran ya angkanya itu terus. Nah, perhitungannya udah bener nih. Baru, oke lah, resmiin. Inputan selalu dari user gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ke yang rada tricky sedikit. Ya. Buatlah sebuah aplikasi untuk menentukan rincian uang kembalian. Ya, rincikan berapa banyak lembar uang 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, dan 1000-an. Inputnya adalah besar bayar dan total yang harus dibayar. Jadi outputnya adalah tampilkan rincian berapa lembar 50 ribuan. Contoh, total yang harus dibayar 33 ribu. Tapi uangnya dibayarnya 100 ribu. Nah, kembaliannya gampang. Besar bayar kurangi total yang harus dibayar. Berarti 100 ribu dikurangi 33 ribu dapat 67 ribu. Nah, 67 ribu itu rinciannya gimana nih? 50 ribu 1 lembar. 20 ribu nggak usah, nggak ada 20 ribuan. 10 ribunya 1 lembar. 5 ribunya 1 lembar. 2 ribunya 1 lembar. 1000-annya nggak pakai. Oke ya, bagian gampangnya saya bantu. Yang gampangnya yang saya bantu, yang
agak trikinya silahkan Anda hitung ya. Apa sih? Ya, kita tanya dulu. Apa tadi pertanyaannya? Total yang harus dibayar. Ya, sebutlah total bayar ya. Total bayar adalah input integer dari input total ya, total yang harus dibayar. Kemudian besar bayar sama dengan integer dari input. Nah, kemudian kita hitung gampang nih ya. Kembalian adalah ya besar bayar dikurangi total bayar. Saya print ya. Kembaliannya harus RP ya, kembalian. Nah, jangan lupa F-nya. Kalau nggak pakai F depannya, maka akan ditulis kembalian gitu, bukan angkanya. Nah, print rincian kembalian. Nah, ini gimana nih? Yang pasti saya akan menuliskan 50.000 sekian lembar. Nah, ini dapat dari mana nih? Ini udah benar loh ya, sampai perhitungan kembaliannya sudah benar. Jadi, mana ya? Saya punya 33.000, bayarnya 100.000. Nah, kembaliannya 67.000. Nah, rinciannya gimana nih? Jadi, ini didapat dari mana nih? Kalau ini saya kasih variabel lembar 50K ya, berarti di sini lembar 50K didapat dari mana? Lembar 50 ribuan. Gimana caranya? Kita punya 67.000 digimanain supaya menghasilkan satu lembar. Kembalian. Di gimana? Kurang 50.000, Pak. Ya? Dikurang 50.000. Dikurang 50. 67.000 dikurang 50.000. Ya, jadinya 17.000 dong. Nah, jadi Kembalian dikurang 50.000, Pak. dilanjutin lagi. Ini apa nih? Kembalian kurangi 50.000, berarti 17.000 tuh. Saya ingin jadi satu. Kan cuma satu lembar kan? Ada yang ingat? Tambah. Modulus, Pak. Modulus. Ini. Sorry. Gini 50.000. Ya 17.000. Mungkin, Pak. Oke. Pak. Bagi. Cuma kalau Anda pakai bagi ya. Nih, kembalian dibagi 50.000 kan ya.
Gini ya. Hash 50k. Nah, run. Oke. Berapa nih? 33.000. 100.000. Lah, 1,34 lembar katanya. Gimana supaya ngambil dapat satunya doang? Nanti di slot titik 0 F. Ya? Pakai titik 0F. Oke, hayu lah sok, ya. Sekedar mengingatkan nih ya. Misalkan Anda punya titik 0F gitu ya. Nah, kalau Anda punya 1,2, maka jadi 1, ya. Oke, kalau Anda punya 0F, 1,7, 1,5, maka jadinya 2 loh. Karena setengahnya dibulatin ke atas. Nah, ini bahaya loh ya. Oke, ya, tadi Anda nyebut pakai ininya pakai F, Pak. Boleh lah, sok, siapa takut. Ini namanya belajar, ya. Jadi misalkan 8.0F gitu ya. Oke, saya run. 33.000. 100.000. Sorry, salah nulis sayanya. Ya. Sayanya salah nulis. Hari itu nulisnya malah 10.000 ya. 33.000 saya bayarnya 100.000. Di sini benar 1 lembar. Ya, tapi perhatikan, kalau angkanya saya ubah dikit, ya programnya nggak saya ubah, angkanya doang yang saya ubah. Saya run, saya belinya cuma 10.000. Saya bayar 100.000, berarti kembalian 90.000. 90.000 dibagi 50.000 itu 1,8. Jadinya 2 lembar loh. Nah, ya. Jadi Anda harus ngerti pembagian integer. Gunakan tanda garis miring 2. Kalau Anda gunakan tanda garis miring 2, maka yang didapat adalah depannya doang. Ya, oke, ini sekarang kita tes. Tapi kan males ya, dari tadi ngitung angka terus, nginput terus angkanya. Ya udahlah, dikomentarin aja nih. Di setting aja besarnya langsung 100.000 gitu. Ya, lagi males nginputnya. Gitu. Nah, sekarang walaupun ini bukan integer, nah ini pasti menghasilkan integer nih. Run. Nih, 30.000, 70.000. Kembalian 70.000, 1 lembar nih. Nah, lalu gimana kalau saya pakai misalkan dia cuma totalnya dia cuma perlu bayar 10.000 dengan pembayaran 100.000. Berarti kembaliannya 90.000. Nah, 50 ribuannya tetap 1 lembar. Itulah kenapa rada tricky sedikit kata saya ya. Oke. Selanjutnya 50.000 sudah saya dapat. Kemudian gimana supaya saya dapat 20 ribuan? Kalau saya buat di sini lembar 20.000, didapat dari mana nih? Lembar 50.000. Lembar 50.000. Lembar 50.000. Lembar 50.000 itu isinya 1 loh. Oh iya. Kalau ini 67.000,
Kembaliannya kan kalau ini 33.000, kembaliannya kan 67.000. Lembar ini cuma menghasilkan nilai 1 loh. Kembalian dikurang 50.000. Kembalian dikurang 50.000 atau jadinya 17.000. Salah nulis ya. Run. Tuh, masa jadinya 20.000-nya 17.000 lembar? Dibagi juga. Nah, sorry ya. Harusnya berarti kembalian nggak utuh lagi. Berarti kembalian kan udah diambil nih sama yang 50 ribuan. Nah, berarti kembalian udah bukan 67.000 lagi, tapi tinggal 17.000. Gimana caranya supaya kembalian jadi 17.000? Kembalian dikurangi 50.000. Kalau 50.000. Yang jadi masalah gimana kalau orang ngebayarnya 200.000? Anggaplah ada duit 200.000 ya. Maka kembaliannya adalah 167.000. Maka lembar dapat 3 lembar ya, 3 lembar 50 ribuan. Masa kembaliannya adalah kembalian 167.000 dikurangi 167 dikurangi 50 jadinya 115.000 dong. Kita cuma butuh belakangnya loh, yang sudah dikurangi dari 50.000. Sisa kan? Sisa pembagian 50.000. Apa ngambil sisa pembagian? Modulus 67.000 dibagi 50.000 sisanya 17. Nah, 17.000 lah yang nanti dibagi dengan 20 ribuan. Nah, ini 17.000 dibagi 20.000 diambil bulatnya 0 lembar. Ya, ini 20.000 0 lembar. Karena cuma 67.000. Itu triknya ya, itu triknya orang programmer gitu. Nah, sekarang 10 ribuan gimana caranya? Nah, untuk 10 ribuan berarti kembalian yaitu kembalian sisa pembagian 20.000 ya, diambil dulu sisanya. Baru kita buat lembar 10.000 didapat dari kembalian dibagi 10.000. Baru kita tulis 10.000 di sini lembar 10K. Run. Nah, 5.000-nya segini, 1 lembar, 20.000-nya nggak perlu, 10.000-nya 1 lembar. Ini kalau dijumlahin sudah 60.000 nih. Tinggal yang 7.000. Nah, lakukan hal yang sama kan? Ya. Ambil dulu sisa setelah dibagi 10.000, bagilah lembar 5.000 dengan
5 ribuan. Maka kita dapat lembar 5 ribuan. Saya run. Nah, 50.000 satu lembar, 20.000 0 lembar, 10.000 satu lembar, 5.000 satu lembar. Tinggal dilanjutkan ke 22 ribuan, ya. Sisa pembagian 5.000 dibagi dulu dengan 2.000. Kemudian sisa dari pembagian 2.000 dibagi dengan 1.000 untuk dapat 1.000-an. Ya, ini jadinya ya. 50.000-nya satu lembar, 20.000-nya 0 lembar, 10.000-nya satu lembar, 5.000-nya satu lembar, 2.000-nya satu lembar, 1.000-annya nggak pakai. Oke, angkanya saya ubah. Misalkan ada uang 200 ribuan gitu ya. Belanjanya 33, anggaplah belinya 47.000. Ya 47, 42.000 deh. 42.000. Run. Nah, kembaliannya 158.000. 50 ribuannya 3 lembar, 20-nya nggak pakai, 10-nya nggak pakai, 5.000-nya 1 lembar, 2.000-nya 1 lembar, 1.000-nya 1 lembar. Nah, ini juga runtunan. Kenapa ini disebut runtunan? Ya karena kita nggak punya if, nggak punya pengulangan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ini kapan Anda perlu pakai mod? Kapan Anda perlu pakai garis miring 1 kali? Kapan Anda perlu pakai garis miring 2 kali? Itu mah dilatih, ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau contoh lain boleh nih. Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menghitung saldo suatu tabungan setelah melewati jangka tertentu. Inputnya adalah saldo awal, ya, bunga dan jangka waktu. Nah, saldo akhir ngitungnya gini, saldo awal dikali 1 plus bunga dibagi 100 dipangkat jangka waktu. Jadi contoh saya punya uang, oh ini salah ya, harusnya 0 nih. Saya punya uang 100.000, bunganya 10%, kalau dalam jangka waktu 3 waktu, 3 bulan atau 3 tahun misalkan, jadi berapa ya? Nah ini jadi 133.100. Atau ya saldo awal 100.000, jangka bunganya 5%, jangka waktunya 12, maka rumusnya adalah 100.000 dikali 1 plus 0,05 ya 5% dipangkat 12, maka dapatlah segini. Ya, ini kalau Anda nggak percaya hitungannya ya. Kalau Anda nggak percaya hitungannya, nah saya akan buat di Excel seperti ini ya.
Ini saldo awal. Saldo awal 100.000, bunganya 5%, berarti saldo akhir di bulan 1 ini ya. Kurang. Nah, berarti saldo akhir di bulan ke-1 adalah ini dikali atau dikali dengan 1 plus 5 dibagi 100. Ya. Nah, ini akan jadi saldo awal di bulan selanjutnya. Nah, oke, saya hitung. Oke. Ya. 100.000 dengan 5% jadi 105.000, 105.000 ditambah 5% bunga bulan kedua jadi 111.000, 111.000 ditambah 5% jadi 115.000 dan seterusnya, maka di bulan ke-12 adalah 179585. Nah, kalau Anda lihat dengan perhitungan yang pakai ini, perhitungan pakai pangkat, nah ini sama persis 179585. Ya, kita pakai pangkat. Ya, saldo awal dikali dengan 1 plus bunga dibagi 10. Nah, ini ya perhitungan tabungan juga bisa tuh kalau Anda punya rumusnya. Ya. Jadi Anda mau memperkirakan tabungan Anda gitu, saldo awal 100.000 dengan bunga 5% atau 1% per bulan, kira-kira dalam jangka waktu 12 bulan dapat berapa ya. Nah, Anda tinggal ngitung gini kok. Sederhana. Itulah kenapa Anda jangan alergi matematik. Ya, saya serius ngomong, Anda jangan alergi matematik. Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini gampang banget. Sangat gampang, ya. Saya nggak usah di save yang gini mah ya. Saldo awal didapat dari Pak boleh pecahan, boleh float. Input dari saldo awal. Kemudian bunga, ya, bunga didapat dari float. Input bunga dalam persen. Jangka waktu sama dengan, nah kalau jangka waktu kan nggak ada nabung 1,5 bulan, 2,5 bulan ya, integer saja. Input tinggal hitung. Saldo akhir didapat dari saldo awal dikali apa tadi? 1 plus bunga dibagi 100 dipangkat jangka waktu. Print saldo akhir. Udah segini doang. Ya. Nih, 100.000. 5%, 12 bulan dapat nih.
Simpel ya? Ada yang mau tanyakan? Ketika Anda sudah punya rumusnya, tinggal terjemahin ke Python gampang. Oke, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Nah, ini contoh mudah. Ini mah contoh mudah ya. Semua yang ada di sini contoh mudah. Ini kalau Anda nggak tahu rumus ini, maka segala sesuatu Anda harus lakukan manual. Jadi hitung bulan ke-1, bulan ke-2, jadi Anda harus pakai pengulangan. Tapi kalau Anda udah punya rumus ini, sekali ngitung dapat. Ya, nih bandingannya ya. Mana ya? Oke, saya run lagi nih. Saya mah punya uangnya sedikit, 100.000. Bunga per bulannya cuma 1,5%. Saya simpen 10 tahun, 120 bulan. Dapat berapa ya? Dapat jadi 596.000, naik. Ya, jadi 6 kali lipat, hampir 6 kali lipatnya. Tuh. Ya. Dengan rumus matematik Anda bisa nemu langsung. Anda nggak harus ngulang bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, bulan ke-4. Nggak harus. Ya. Wah, Pak, iya gitu segitu. Hayu lah. Kita buktikan ya. Ininya berapa nih? 1,5 ya. Ini saya copy sampai 120 kali. Oke, dapat ya. Oke, ini saya copy langsung. Berapa nih? Kenapa? 1,5-nya naiknya beda ya. Oke. Persennya yang beda, yang ngaco salah. Oke, itu 596 932,287. Sama aja dengan Anda ngitung satu kali. Ya. Itu gunanya Anda ngerti matematik. Ya. Contoh lain, iseng saja nih saya nanya ke Anda, ya. Kalau saya nanya ke Anda nih ya. Satu plus 2 plus 3 sampai plus 5 itu berapa? Ada yang tahu? N plus 1 bukan, Pak. Nah, kalau orang yang tahu mah gitu. N dikali N plus 1 terus bagi 2. Ini N-nya berapa? 5. 5 dikali 6 bagi 2. 30 bagi 2 15. Hitung. 1 plus 2 3. 3 tambah 3 6. Tambah 4 10. Tambah 5 15. Jadi kalau Anda ditanya, kalau 1 plus 2 plus 3 sampai plus 1000 berapa? Nah, kalau Anda ngitung satu-satu, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, berarti Anda melakukan penjumlahan sebanyak 1000 kali.
pakai aja rumus ini. Ya. 1000 dikali 1001 bagi 2. Nah, ini 1000 dikali, ini aja saya bagi 2 nih. 500 setengah. Berarti 500.000 500. Beres. Ya. Tuh, kalau Anda punya rumusnya. Ya, jangan anggap sepele matematikanya. Karena itu bisa mengurangi beban Anda daripada Anda ngitung sebanyak 1000 kali. Pakai rumus ini mah cuma 1 kali penjumlahan, 1 kali perkalian, dan 1 kali pembagian. Beres. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya sisain 1 ya, latihannya nih. Ya, sebuah warnet membutuhkan sebuah aplikasi untuk menghitung besar biaya rental berdasarkan waktu ngerentalnya. Biaya rental per jamnya 5.000. Jam masuknya jam dan menit masuk dan jam dan menit keluar. Prosesnya menghitung lama rental dan biaya rental. Nah, lama rental adalah outputnya adalah lama rental dalam menit dan dalam format jam titik 2 menit. Kemudian tampilkan berapa biaya rentalnya. Contohnya gini. Saya masuk jam 9 lebih 30 menit dan saya keluar jam 12 lebih 15. Nah, berarti saya berada di sana sekitar 165 menit. Sekitar 2 jam 45 menit. Berarti saya harus bayar rental 13.750. Oke, ada yang tahu kira-kira gimana caranya? Nah, itu saya sisain ya. Anda coba di rumah lah sendiri ya. Gimana ya supaya ini bisa dapat jadi menit? Nah, kalau Anda sudah dapat menit, halo, kenapa? Ya, kalau Anda sudah dapat menit, Anda konversikan ke dalam jam. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak. Silahkan latihan mandiri aja. Ya, yang menilai Anda. Ya, jadi ketika Anda, bisa nih. Syukur deh, udah mulai bisa ngoding gitu. Wah, gini aja saya belum bisa. Nah, teruslah belajar. Sering-sering nanya. Nanya di grup boleh, nanya private ke saya boleh. Kalau nanya di grup kan bisa dikomentarin sama teman-teman yang lain gitu ya. Namanya juga belajar, ya, salah nggak masalah. Ya, saya nggak mau terpaksa gitu, karena saya tahu mahasiswa itu kalau udah wajib dikumpulin ya, yang nggak bisa pun ikut ngumpulin. Ya, dengan cara ya nyontek. Ya, sorry ada iklan lewat ya. Sponsor. Nah, jadi lebih baik Anda sendiri yang menilai, saya udah bisa nih. Saya belum bisa. Nah, kalau belum bisa ya nanya, ya. Jangan dibiarin nggak bisa. Ini
ini trik Anda, ini trik Anda untuk ngitung lama. Jadi nanti kalau Anda udah bisa ngitung ini, nanti Anda bisa ngitung berapa lama dari tanggal satu ke tanggal lain gitu. Ini baru ngobrolin jam dan menit. Nanti di pertemuan mendatang saya akan minta Anda untuk ngitung. Kalau saya sekarang, kalau hari ini umur saya udah berapa tahun ya, berapa hari ya gitu. Kita bisa nyari itu. Ya, menggunakan library, menggunakan perintah-perintah bawaan dari Python ataupun kita buat sendiri. Nah, ini baru belajar yang sederhana jam dan menit dulu deh. Nanti ke tanggal, bulan dan tahun gitu. Ingat, tahun itu beda-beda kan? Ada yang 356 hari, ada yang kabisat, ada yang enggak gitu. Oke, silahkan ada yang mau bertanya atau tidak? Ya, yang tadi boleh Anda jalankan di idle. Ya, Anda nulisnya di idle boleh. Anda nulisnya di PyCharm juga boleh, ya. PyCharm. Oke, baru buka. Duh, lambat banget komputernya. Ya, contoh saya membuat sebuah project baru. Sebutlah namanya latihan. Ya, saya buat file Python, misalkan saldo tabungan. Oke, saya tinggal paste, kemudian saya run, ya, saya run, sini muncul nih saldo awalnya berapa, 100.000, bunga 5%, jangka waktu 12, dapatlah angka segini. Ya, terserah editornya, Anda mau pakai editor apa, mau pakai idle boleh, mau pakai notepad biasa boleh, mau pakai PyCharm silahkan. Oke, silahkan. Ada yang mau tanyakan tidak? Kalau tidak, saya akan tutup nih perkuliahannya, ya. Ini yang latihan terakhir ini silahkan Anda coba, ya. Nah, Bertanya, Pak, ya. untuk yang absensi praktek itu tuh belum sama sekali ya, Pak? Belum, saya belum nginputin, tenang aja. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Ya, gampang kok itu mah. Jadi kalau di teori Anda hadir, ya di praktek pun dianggap hadir. Itu aja, ya. Banyak mencoba baca buku algoritma atau buku apalah mengenai coding, biarin bahasanya bahasa Pascal, biarin bahasanya bahasa C, nggak masalah bahasanya bahasa Java. Anda ambil contoh kasusnya, selesaikan dalam Python. Ya, dilatih terus, ya. Oke, ini rekaman saya rekam, nanti saya kirim seperti biasa di YouTube, ya. Masih ada pertanyaan? Anda, ya? Kalau yang
apa yang kayak jam masuk tik 2 itu kalau di dalam jam itu kayak scanner gitu ya Pak? Boleh. Ini juga sebenarnya kalau Anda sudah sakti mah jam masuknya, inputnya nggak satu-satu gini. Ya, kalau Anda sudah sakti mah ya, udah ngerti gitu, Anda bisa nanti ya input datanya seperti ini. Ini sekedar info saja lah ya. Jadi saya punya menit, jam dan menit. Nah, jam dan menit didapat dari mana nih? Nah, saya dapat dari misalkan input apa nih? Masukkan jam dan menit. Masuk. Nah, ini misalkan waktu masuk. Ya, waktu masuk. Nah, nanti waktu masuk itu kita pecah-pecah nih menjadi 2. Pemisahnya apa? Titik 2. Nah, nanti Anda bisa buat gini nih. Jam dan menit adalah waktu masuk yang di split dengan titik 2. Nah, ini kalau saya perlihatkan ke Anda jamnya. Nah, bisa dipecah-pecah. Tapi nanti deh main ginian mah yang karena mungkin banyak di antara Anda yang masih pemula gitu. Ya, yang biasa dulu satu-satu deh gitu. Nah, boleh nih. Lihat, masukkan jam dan menit masuk. Misalkan jam 10 lebih 25. Nah, saya dapat nih jamnya 10, menitnya 25. Nah, itu caranya gimana? Jadi si waktu masuk tadi 10.25 itu dipecah jadi 2 dengan pemisah titik 2. Nanti yang pertama masuk ke jam, yang kedua masuk ke menit. Masih banyak ilmunya mah ya, tapi ya karena Anda mungkin beberapa di antara Anda banyak yang baru sekarang ngoding ya. Oke deh, nggak masalah lah, satu-satu dulu nih, jam masuknya diinput, integerkan, jam menit masuk diintegerkan, jam keluar integerkan, menit keluar integerkan, konversi ke dalam menit, hitung berapa selisihnya, hitung berapa lamanya, hitung biaya rentalnya. Sip. Nah, kalau Anda lebih sakti mah bukan inputan data dari gini lagi ya, langsung ngambil dari komputernya. Pakai tombol start. Nanti waktunya masuk gitu. Jalan terus. Ya, itu mah nantilah ya. Ya, makasih Pak. Ini kalau mau nyoba ya silahkan nih. Ini kebetulan kan masih saya rekam, silahkan aja. Oke, saya tutup saja perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa terus coba. Assalamualaikum.